Loh, nih gue kedatangan cewek korban KDRT. Katanya suaminya paling jagoan. Tapi sayang jagoannya cuma berani nyiksa istri. Gue cuman mau tahu, gue tantangin orang ini. Gue ajakin berkelahi, gue ajakin juga paling kuat semangat dekingannya dia. Kalau dekingannya di bawah presiden jangan berhadapan dengan gue. Gue terlatih ngelawan kekuasaan. Kalau lu berani, kita coba, kita uji. Kasihan perempuan. Pak Kapolri, beliau ini korban kekerasan. Ingat perintah presiden, jangan ada kekerasan terhadap perempuan. Pak Kejagung, lihat perempuan jadi korban nih KDRT nih oleh suaminya. Suaminya merasa punya backing di kepolisian, merasa punya kekuasaan terhadap hukum, nggak bisa, nggak berlaku di mata saya. Selama ada orang mengadu ke saya, dia punya backingnya saya uber, saya nggak peduli. Backingnya mau dari mana saya uber. Nggak ada pernah sejarah yang namanya saya Immanuel Ebenezer kalah dengan kekuasaan. Ingat itu. Sekali lagi, jangan jadi pecundang. Bung, kalau berani lawan saya. Bung pakai sebanyak-banyaknya backingmu. Saya cuma bilangin, satu demi satu kalian akan hancur. Jangan coba-coba ngelawan saya. Saya terlatih ngelawan kekuasaan. Kalau cuma lawan backingmu, jangan. Lebih baik minggir, itu lebih terhormat. Kalau mau jadi laki-laki, sayangin perempuan. Kalau tidak suka, ceraikan. Tapi saya orang Kristen, saya nggak mengusulkan cerai ya, itu tidak baik. Saya tidak mau. Selesaikan dengan cara terhormat, bukan dengan kekerasan. Kekerasan bukan jawaban. Laki-laki yang terhormat adalah menyayangi istrinya, bukan dengan kekerasan. Sekali lagi gitu, Mbak. Nih, sekali lagi saya akan sampaikan ke Kapolri hari ini juga nih. Saya akan sampaikan ke Kapolri perilaku lakimu ini. Saya akan sampaikan juga langsung ke Kejagung. Saya tidak merasa punya backing. Tapi orang-orang yang melindungi kekerasan terhadap perempuan, menurut saya adalah bajingan. Tahu kan bahasa bajingan? Pecundang, nggak lebih dari seorang pecundang. Jadi namanya Irsan Pribadi Susanto. Dia ini merasa orang paling hebat. Kedua, dia ternyata punya yang namanya klub basket Pacific Cesar. Kalau anak klub basket itu biasanya punya, apalagi olahragawan ya. Olahragawan punya rasa hormat dong terhadap perempuan. Ini istrinya ini Mbak Krisni Yuan Wang ya. Iya. Yuan Wang, marganya Wang ya. Nah, ini korban KDRT. Nah, mau nggak kita laporan ke Komnas HAM? Boleh. Boleh ya? Mau. Kalau nggak Komnas HAM, kontras. Kalau Komnas HAM tidak memproses, kita proses Komnas HAM-nya. Gitu. Karena biar gimana pun nih, kan korban kekerasan, entah itu dalam rumah tangga atau apa, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan, itu ada hukumnya. Om Alvin tahu kan pasalnya Om ya? Iya. Kekerasan itu apa tuh pasalnya Om? KDRT itu apa? KDRT ya? Tuh, pasal hukumannya berapa tahun Om? 7, 8, 10, 12? Kalau luka berat 15 tahun ancamannya. Berapa? 15 tahun? 15 tahun ancamannya. Ya udah itu. Nah, harapannya apa Mbak Krisni? Berharap sih negara Indonesia memiliki hukum yang adil dan bersih ya. Maksudnya wanita itu bukan saya saja sih sudah mengalami KDRT. Banyak di luar sana wanita-wanita yang juga teraniaya, yang tidak berdaya. Gitu ya? Ya, karena saya pun merasakan sih ketika saya mencoba mencari keadilan, perlindungan hukum, sangatlah sulit. Katanya mau dipenjara katanya. Betul. Korbannya malah mau dipenjara, mau jadi terdakwa. Saya, udah gila nih Pak Kapolri. Ini beliau ini korban kekerasan, malah kok beliau mau jadikan tersangkanya. Sudah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka. Iya. Sekarang sampai sekarang ini. Sudah jadi tersangka. Sudah. Dituduh nyuri cincin lakinya. Berapa? Saya dituduh mencuri cincin. Lakinya. Cincin. Ini kayak Sambo kedua nih. Sudah dibunuh, difitnah tuh Brigadir J. Nah sekarang istrinya juga sudah dipukulin, dituduh mencuri. Iya. Gitu ya kira-kira ya? Iya. Pak Kapolri harus ada perhatian buat Mbak Krisni ini. Lantas Mbak, apalagi kira-kira yang harus disampaikan biar kita perjuangkan? Mbak kira-kira mau nggak jadi duta kesetaraan terhadap perempuan? Mau saya. Berjuang untuk hal itu Mbak. Saya ingin membela hak wanita di Indonesia sih. Jadi pejuang betul. Itu lebih terhormat daripada Betul. jadi pecundang. Betul. Mengadu, menangis itu bukan solusi. Betul. Mengadu nggak menjadi solusi. Menangis tidak menjadi, diam tidak menjadi. Berjuang melawan. Oke? Ini yang saya perjuangkan dan saya bersyukur sekali bisa bertemu Bapak. Iya. Melalui Pak Alvin Lim juga yang udah menolong saya. Saya sama Pak Alius. Ini ada ternyata.
Ada lagi orang nekat di samping kita. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Calonnya nih. Iya, Pak. Om Lius nih, Om Lius. Om Lius. Jadi Om Lius, ini gimana Om Lius ngeliatin nih? Mesti dibela. Dan saya senang, ini mau kuliah hukum Iya. untuk bantu perempuan. Itu yang saya mau perjuangkan. Iya. Pokoknya berjuang itu jangan lihat rasnya, jangan lihat agamanya, jangan lihat golongannya. Berjuang atas kemanusiaan itu paling indah. Setuju. Gitu. Kayak saya hari inilah, saya nggak kenal Mbak Krisni kan. Iya. Tapi semangat saya berjuang untuk membela Mbak Krisni itu nggak dapat duit, nggak dapat jabatan, nggak dapat apa-apa. Yang paling penting dapat doanya. Iya. Karena saya yakin ya, apalagi saya kan punya keyakinan bukan sebagai seorang Kristen, tetapi sebagai orang yang percaya dengan Tuhan. Saya yakin yang namanya kalau dalam bahasa Buddhanya itu karma itu selalu berlaku Betul. siapa aja. Nanam kebaikan. Betul. Menuai, tabur tuai. Nah, tabur tuai di Kristen, kita orang Kristen Iya. ada namanya tabur tuai atau namanya hukum kasih ya. Iya. Itu. Kalau dalam Islam itu juga pasti ada konsep soal amal. Itu dalam Islam itu ada amal ibadah. Kalau orang beribadah tanpa amal juga sia-sia kayak begitulah. Kita juga kasih tanpa perbuatan juga sia-sia. Begitu kayak karma, kalau tidak punya dharma juga sia-sia kan. Dharma itu berbuat ya kan. Kira-kira Pak Buddha nih. Setuju. Itu. Jadi Berbuatlah kebaikan, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. dapat karmanya yang baik nantinya, ya kan? Itu. Seperti itulah kira-kira. Ya. Ya, kita berjuang buat Mbak Krisni. Saya akan laporkan laki-laki ini. Saya akan laporkan laki-laki ini dan saya juga akan menantang laki-laki ini sehebat apa backingnya. Ini dari saya Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, dan saya sekarang mendukung Ganjar Pranowo Mania. Sekarang saya lagi membentuk namanya Dewan Kopral. Kita pendukung Jokowi, punya rasa kemanusiaan. Kita benci terhadap laki-laki yang melakukan KDRT. Saya pendukung Ganjar Pranowo, dikira lagi jadi presiden. Kalau dia backing-backing cuma abal-abal, jangan berhadapan dengan saya. Itu pesannya. Terima kasih. Selamat berjuang. Bentuk kekerasannya belum diceritain tadi. Kekerasannya. Kekerasannya. Oh, bentuk kekerasannya, wah semuanya sudah. Fotonya kasih lihat aja. Ya yang pasti saya sudah dibanting, digebuk, dicekek juga sudah, dikepiting seperti ini cekeknya. Ini ada bukti-buktinya nih. Foto lukanya. Tanto. Ya, mulut saya sudah waktu ditonjok juga udah pecah semua, dalamnya luka, sobek, sampai bengkak. Terus sama saya sudah diterkam juga, jadi ya sampai memar. Udah. Ini KDR, terus leher saya juga ya Dicekek ya? ada waktu itu tahun 2019. Oke. Ada visumnya nggak? Ada yang 2021. Ini ada visum, ini ada bukti. Gini aja, kalau dia nggak ke penjara, jangan sebut nama saya. Nggak di penjara justru. Oh, saya pemburu sekarang. Nggak ditahan. Kita tangkap semua yang backingnya kita tangkap kalau perlu. Sama backing yang kita tangkap. Bukan dianya lagi, backing yang kita tangkap. Ya, Kita adu kuat aja. Tuntutan 3 Bilang. tahun, vonisnya percobaan. betul. Nah, udah kita balikin nanti. Emang Republik ini bisa ini nama mereka. Ini ada Om Lius loh. Betul. Itu udah jatuh ke saya, ke Om Lius lagi, ke Alvin Lee ini. Iya. Ini orang nekat semua nih. Itu walaupun beda pandangan politik. Ini pendukung Anies, pendukung Jokowi. Nah, ini pendukung keadilan. Itu. Tapi kita prinsipnya tidak mau melihat pada persoalan ini, kekerasan ini partisan, tidak. Betul. Pedang kita pertama adalah kemanusiaan. Betul. Kita lawan ya. Iya. Siap berjuang kan? Siap. Oke. Siap. Sip. Apa ya Om? Mendukung 0%. Pendukung 0%. Berarti nggak jadi dukung Anies ya? Bukan nggak jadi dukung Tuh. Anies didukung 20% loh. mendukung 0%. Supaya banyak orang baik tampil jadi calon pemimpin. Ya. Oke. Berjuang. Bagus deh. Bagus lah.